Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life. Kegiatan rutinitas harian. Gerak dan lagu. Relaksasi jantung. Peraturan kelas. Recalling kegiatan kemarin. Menyebutkan 9 pilar karakter. Menyebutkan Pancasila. Menyanyikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Menyanyikan bagaimana perasaan hari ini. Doa pembuka. Yang di dalam rumah menjawab. Oke, silakan. Bagus Noel. Bagus. Ayo yang Kristen berdoa. Ya Tuhan kami mau belajar. Berikan kami ilmu. Pelafalan huruf vokal dan konsonan. Kita mulai. Pemasangan papan tulisan, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Oke, perasaannya Lira. Noel. Noel kok usah teman, teman-teman. Ayo, perasaannya. Papan perasaan hari ini. Oke, terima kasih Lira. Kegiatan pilihan. Jurnal pagi, menggambar bebas. Jurnal menggambar bebas. Kalau kakinya akan pinggir loh. R, rumah. Pilar Kegiatan ke-1, bercerita dan cinta Tuhan dan berdiskusi. segenap ciptaannya.
cinta Tuhan dan segala ciptaannya. Oke. Saya sayang keluarga. Aijan, saya sayang keluarga. I love my family. Ya. Nah, ini ceritanya kira-kira untuk keluarga. Mereka bermain kan? Nah, bagaimana perasaanmu ketika bersama dengan orang-orang yang kamu sayangi? Bagaimana perasaan kita ketika kita bersama orang-orang yang kita sayangi? Kita sama mama kita, sama adik, sama kakak, sama abang. Kenapa kita harus berbuat baik sama tetangga kita? Kenapa? Sandro, Immanuel, Gavin. Kenapa kita harus berbuat baik sama tetangga? Kalau kita buat baik dan anaknya buat baik sama kita. Kalau kita berbuat baik, pasti nanti anaknya sama dia pun berbuat baik sama kita. Iya. Kalau ada makanannya, pasti kita dikasihnya. Iya kan? Ada Tuhan senang dia kalau. Iya, jadi kalau kita berbuat baik, Tuhan pun jadi senang. Oke. Kegiatan makan dan bermain. Ayo Lira. Oke. Nah, sekarang yang Kristen berdoa, kalau yang Kristen Immanuelta. Sebelum itu kalau yang Kristen berdoa, yang Islam toleransi. Ayo silakan yang Kristen berdoa. Ima, Kana, Wakina, Aja Banar. Amin. Nah, pelan-pelan Noel. Di dinding Sandro. Limahnya langsung ikuti ya nak. Cabang itu. Kegiatan pembuka. Sentra eksplorasi. Eksplorasi ya. Garam ya. Oke. Nah, benda apa yang tidak larut di dalam air? Kalau kita masukkan ke dalam air, tetap dia bentuknya. Besi. Apalagi? Ya. Oke. Masih ada? Sedikit-sedikit lagi, enggak ada apa-apa yuk. Sudah? Sudah. Oke. Nah, sekarang coba kita perhatikan ya. Tadi ini yang dimasukkan apa? Gula kan? Yang gula putih. Nah, coba diperhatikan aku masih ada gulanya tidak? Enggak. Udah habis kan? Nah, tadi Ibu bilang tadi yang menyatu dengan air, yang habis dengan air. Kalau kita masukkan dia habis dia ditelan sama air ini. Apa tadi? Gula putih kan? Habis kan? Nah, termasuk berarti gula putih habis dia, larut dia ya. Larut di dalam air. Oke, sekarang Mulainya dulu ya. sampai dia habis menyatu dengan airnya. Masih ada? Sedikit lagi. Enggak apa-apa. Sudah habis? Sudah habis. Oke, kita perhatikan. Nah, tadi ini yang masuk ke dalam ini tadi apa tadi? Yang masuk ke dalam ini tadi apa? Garam. Habis enggak dia di? Habis kan? Habis dia bisa menyatu dengan air. Kalau garam itu rasanya apa? Asin. Nah, kalau gula tadi rasanya apa? Manis. Sekarang yang terakhir Semuanya yuk. kita perhatikan. Ya, pintar. Kita perhatikan ya, pasirnya larut atau tidak di dalam air. Yang habis enggak di dalam air. Ibu perhatikan ya, Ibu tengok ya. Ini masih ada. Berarti pasir tadi tidak larut di dalam air ya. Dia tidak bisa menyatu. Garam tadi pun habis dia. Oke, jadi praktek kita sudah selesai. Kegiatan penutup. Literasi. Oke, Ibu mau literasi dengan judul Orka yang Malang. Ayah pun mengeluarkan sampah dari mulut orka. Ikan-ikan tuh mati. Karena dikiranya apa tadi? Makanan. Karena dipikirnya makanan kan ikan-ikan kecil kan? Ternyata apa? Sampah plastik. Tadi mengenai siapa tadi? Nah, bukan Mimi nah. Dia tadi punya sahabat katanya kan? Siapa tadi nama sahabatnya? Orka.
Coba kakinya berdoa nih ya. Matanya ditutup nah, angkat tangannya. Keselamatan hingga kami sampai di rumah. Amin. 1, 2, 3, 4. Aijan. Ambil yuk. Ini Bu. Thailand. Noel. Tidur siang. Oke, kata Gapin kan? Kata Gapin sebelum pulang kita nyanyi dulu. Oh, nyanyi. Nyanyi yang ini. Iya, nyanyi yang ini. Oke. Oke, sama-sama. Apa itu? Apa itu? Tujuh? Tujuh kebiasaan. Iya, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, kita nyanyikan dulu. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur. Oh, ini anak. Nanti pakai sepatu. Ogi. Wawancara. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Baik, izin untuk perkenalkan diri saya, Bu. Perkenalkan, nama saya Dwi Kasih Semiring. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka. Di sini saya ingin memenuhi laporan penelitian dan analisis saya. Kemudian saya izin untuk Ibu agar dapat memperkenalkan diri Ibu sebagai narasumber saya. Oke, terima kasih. Nama saya Ibu Nurbeti Bulu Sembiring, SPD AUD. Saya mengajar di PAUD Aini Sahrum Kita Bangun, Kecamatan Tiga Pinanga, Kabupaten Karo. Baik, terima kasih Bu Betty. Kemudian kita lanjut ya Bu untuk wawancara kita. Yang pertama, usia berapa saja anak-anak yang berada dalam KB Aini Sahrum? Nah, usia anak yang berada pada PAUD Aini Sahrum ini pada KB kami itu 3-4 tahun. Baik Bu. Kemudian selanjutnya, apa perbedaan atau apakah ada keistimewaan program di KB Aini Sahrum dibandingkan dengan KB yang lainnya di sekitar Tiga Pinang ini? Nah, keistimewaan program kami di PAUD Aini Sahrum ini, kami mendapati anak-anak yang kami didik dia bisa terarah, ya, dia bisa karakternya bisa kita lihat. Baik Bu. Lalu bagaimana cara penyusunan rencana kegiatan harian untuk anak di KB Aini Sahrum? Nah, kami melalui RPPH, yaitu kurikulum pembelajaran mendalam. Ya, kami juga ya pembelajaran kami dari IHF itu Indonesia Healthtech Foundation yang yang pembinanya itu Ibu Ratna Megawangi dan Bapak Sofian Jalil. Kami juga yaitu PHBK, pembelajaran holistik berbasis karakter. Baik Bu. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan Bu sebelum ke pertanyaan selanjutnya, PHBK itu pembelajaran holistik berbasis karakter itu seperti apa maksudnya Bu? Nah, di sini maksudnya ini kita akan membentuk karakter itu dari sedini mungkin. Ya. Itu acuan dia untuk nanti memasuki jenjang sekolah berikutnya ke SD seperti itu. Baik Bu, kita lanjut. Referensi apa saja yang Ibu pergunakan untuk menyusun rencana kegiatan anak? Kami mengikuti modul PHBK yang disesuaikan dengan topik ataupun tema setiap minggunya. Baik. Lalu apa saja yang Ibu ambil atau manfaatkan dari referensi modul PHBK tersebut? Nah, referensi yang kami ambil itu manfaatnya itu mencakup itu aspek perkembangan anak seperti akademiknya ya, membangun sejati sepanjang hayatnya, karakter, terus yang bisa membanggakan ya bagi anak tersebut. Lalu tadi waktu saya mengamati di dalam kelas Ibu, tadi saya itu melihat kegiatan proses metode eksperimen. Itu proses metode eksperimen itu apa Bu? Nah, yaitu proses yang tadi dalam kegiatan tadi itu termasuk ya kita tadi itu sentra kita explore ya, kita mengeksplor
Nah, di situ prosesnya tadi kita tadi mengambil 3 bahan ya, yang larut di dalam air dan tidak larut di dalam air ya. Di situ anak-anak bisa mengetahui benda apa yang larut di dalam air dan tidak larut di dalam air, dan mereka bisa merangsang di situ sebagai aspek kognitifnya ya, merangsang otak anak tersebut. Baik. Lalu sebelum kita melanjutkan lagi, berarti di sekolah Ibu di KBI Indonesia ini menggunakan beberapa sentra Ibu atau 1-2 sentra saja? Kita di sini ada sentra kita, sentra persiapan, terus sentra balok, sentra eksplorasi, sentra memasak ya. Itu sentra ibadah juga ada ya. Sentra ibadah. Iya. Itu kalau boleh tahu yang sentra ibadah itu sepertinya menarik itu contohnya gimana Bu? Nah, kalau sentra ibadah itu kita kembali ke RPP tadi. Nah, apa yang tercantum di dalam RPP tadi? Kan kita berpatokan sama RPPH ya. Apa yang ada di dalam RPPH itu kita jalankan. Nah, contohnya seperti kan cerita Nabi Nuh. Kita akan menonton bagaimana cerita Nabi Nuh itu. Nah, itu salah satu contohnya. Terus itu cara beribadah sehari-hari, termasuk seperti tadi kan doa mau makan, mau tidur gitu kan. Itu termasuk juga dalam sentra ibadah. Nah, di sini di sentra ibadah tadi saya tambahkan lagi ya. Sentra ibadah kami di sini karena anak-anak pun bukan satu agama aja, ada agama Kristennya. Jadi kami memberi berdoanya gitu istilahnya, cara berdoa sehari-hari. Nah, jadi berbeda kan cara berdoanya agama Islam dengan Kristen gitu. Jadi biar anak-anak itu tahu. Nah, perbedaan agama Islam dengan Kristen. Ya, seperti itulah. Kemudian yang untuk sentra persiapan itu seperti apa contoh kegiatan ini? Nah, sentra persiapan itu kita masuk ke dalam buku LK kita. Itu termasuk di situ ya. Berarti di situ awak cuma menjelaskan. Nah, di sentra persiapan tadi ya, di situ sentra tadi Wiko bertanya mengenai sentra persiapan ya. Itu area pembelajaran yang berfokus pada kegiatan bermain untuk mempersiapkan anak mengenal dasar-dasar membaca, menulis, berhitung. Nah, di situ sebelum dia masuk ke sekolah dasar. Nah, kalau contohnya itu seperti menulis namanya, menulis kegiatan untuk hari ini, seperti itu. Baik. Oke. Nah, kemudian yang kita pada hari ini tadi kita sudah laksanakan itu Bu, terutama Ibu, itu kan ada sentra eksplorasi. Itu apakah sebelum-sebelumnya juga ada sentra eksplorasi Bu? Ada. Kita kan sejak 2017 itu kita sudah mengikuti program PHPK ini. Dari situ kita sudah ada ya sentra eksplorasi tersebut. Baik Bu. Kemudian kita lanjut untuk pertanyaan yang terakhir Bu. Apa dasar pemikirannya sehingga Ibu Betty dapat melakukan kegiatan seperti metode eksperimental? Nah, di sini dasar pemikiran saya itu sebenarnya itu untuk kebutuhan anak, seperti bisa merangsang dan membentuk pola pikir anak, bahwa dengan adanya kegiatan tersebut itu anak juga memperoleh dan menyampaikan informasi yang telah mereka lakukan ya di sekolah tadi, kegiatan di sekolah tadi secara langsung kepada orang tuanya ataupun teman-temannya di rumah, seperti itu.
Nah, itu tadi pagi itu ada, kalau tidak salah saya melihat itu jurnal pagi. Apakah benar Bu itu jurnal pagi? Iya. Nah, jurnal pagi itu apakah dia hanya untuk menggambar bebas atau ada yang lain kegiatannya Bu? Sebenarnya jurnal kita ada dua. Tadi pagi itu kita jurnal karena kita mengikuti RPP, jadi kita di situ tadi menggambar bebas. Dan satu lagi itu jurnalnya itu pilihan, ya, kegiatan pilihan. Kalau di dalam kegiatan pilihan itu ada bermain balok, puzzle di situ. Nah, tadi menggambar bebas itu, ya, di jurnal menggambar bebas. Nah, di jurnal menggambar bebas itu kita di situ ya, kita dapat tahu bagaimana perasaan anak itu. Contohnya seperti tadi anak-anak menggambar kan. Nah, gambaran anak walaupun kita tidak tahu itu dia menggambar apa, ya, kita tanya. Nah, contohnya dia mencoret-coret aja di situ. Nah, terus itu kita tanya, ini gambar apa nak? Gambar kucing, bisa aja gambar kucing. Nah, kok ibu nggak nampak gambar kucing? Gambar kucingnya di mana nak? Nah, ini kan rumput Bu, ini semak, kucingnya sembunyi. Nah, seperti itu yang ada di dalam pikiran anak-anak. Nah, itulah maksudnya jurnal menggambar bebas itu peralihan daripada rumah tadi ke sekolah, biar anak itu senang. Kita gali dulu, jangan langsung kita kasih dia belajar gitu kan, itu tidak asik bagi anak-anak ya, karena di rumah dia kan kita tidak tahu bagaimana perasaan dia. Nah, dia bisa menuangkan di gambaran tadi. Oke, ya seperti itu. Lalu Bu, untuk seperti papan perasaan, kalau saya tidak salah melihat, itu apa maksud papan perasaan itu Bu? Nah, papan perasaan itu maksudnya ya, di situ kita bisa mengetahui perasaan anak tersebut. Nah, ada tadi perasaannya senang, sedih, kesal. Nah, anak-anak itu dia tahu perasaannya dari rumah itu bagaimana. Nah, contohnya anak-anak tadi meletak, ada sebagian meletak di perasaan senang, ya berarti dia dari rumah nggak ada masalah. Jadi dia ke sekolah pun senang aja, kita ajak dia belajar dia senang. Nah, ada mungkin sebagian anak dia perasaannya dikesal ataupun marah. Nah, itu harus kita tanya, kenapa nak perasaan kamu letak di kesal ataupun marah? Bisa aja dia jawab kan, iya Bu, kesal aku, marah aku. Tadi mama aku kan sama bapakku berantem dia Bu. Nah, jadi kan kita tahu. Nah, dari situ kita harus memujuk dulu anak itu kayak mana biar dia senang kembali. Apa permasalahannya kita tanya. Nah, setelah kita tahu apa masalahnya, barulah kita tanya lagi kembali anak itu. Nah, bagaimana perasaannya nak kalau sudah bercerita sama ibu? Sudah senang Bu, udah lega. Nah, sekarang kalau sudah senang, sudah lega, kembali nak perasaannya diletak di senang. Gitu, seperti itu. Itu guna papan perasaan tadi, ya. Berarti bisa sewaktu-waktu dari ibu untuk mengajukan pertanyaan pematik tadi, anak bisa langsung berubah gitu. Iya, dengan alasannya tadi ya, kita harus bertanya dulu apa alasannya gitu loh. Dan kita kasih tahu lah penjelasannya seperti apa. Tapi yang paham mereka. Tapi Bu, ada nggak selama ibu mengajar di KBA Indonesia itu anak yang ya udah kalau udah kesal aja, nggak bisa dia kembali ke yang senyum atau bahagia gitu? Ada nggak Bu? Tidak ada. Tidak ada. Berarti dalam waktu sesaat dia kita tanyakan, kita bagaimana perasaan kamu, kenapa dan ini itu, anak bisa seketika langsung berubah. Oh begitu. Berarti memang menarik ya, anak usia dini itu ya, pribadinya unik. Iya, kan bermacam-macam loh. Iya benar. Iya, bermacam-macam karakter unik. Iya, dari situlah kita banyak belajar lah Bu, dari karakter anak tersebut. Kita mengetahui kan, anak ini karakternya seperti ini, kita harus mengajarnya seperti ini. Dan seperti itu. Iya ya. Lalu saya lihat juga Bu, tentang pembelajaran di depan tadi sebelum jurnal itu, kalau tidak salah ting tong itu seperti itu apa gunanya Bu? Kalau yang itu untuk mengenali huruf vokal. Kalau huruf vokal itu kami biasanya bilang ting. Biar anak-anak itu tahu perbedaannya huruf vokal itu dengan konsonan. Ya, seperti itu.
Nah, yang pertanyaan yang terakhir ya Bu, Ya. untuk sekitaran lingkungan sekolah KB Aini Syarum ini, saya lihat itu bersih, asri, nyaman sekali. Saya terutama saya ya Bu, yang peneliti ini melihatnya adem gitu. Itu apakah anak-anak memang seperti itu atau bagaimana Bu? Nah, itu anak-anak, karena kita tadi pembelajaran kita berbasis karakter. Nah, yaitu di situ ada pembiasaannya. Anak-anak itu terbiasa untuk bersih, untuk hidup bersih gitu loh. Dari pembelajaran tadi. Iya ya, seperti tadi contohnya waktu kegiatan makan dan bermain tadi Bu, ada anak-anak yang membersihkan rimah-rimahnya gitu. Menarik Bu. Terima kasih Bu sudah membantu saya sebagai narasumber saya. Saya sangat berterima kasih sebanyak-banyaknya. Terima kasih juga. Iya Bu, karena Ibu sudah meluangkan waktunya, tenaganya untuk membantu saya dalam menyelesaikan laporan penelitian dan analisis ini. Terima kasih ya Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang.